peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu, memang nikmatnya malam sadu. Walau diriku kini tak berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kerana sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu, memang nikmatnya malam syahdu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu, menambah nikmatnya malam syahdu. Menambah nikmatnya malam syahdu. Baik, ya terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Langsung saja, karena kita sudah sore, Pak, Bu, kita mulai agenda siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Deden Boni Koswara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Ibu Trinani Rohainingsih, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB ya. Saya hormati kawan-kawan dari mahasiswa, mahasiswi UNWIR, dari PMII, dari Kopri ya, dan juga dari Rumah Baca Indramayu Bermartabat, dan juga teman musisi dari Jatibarang Bong Band. Pada siang kali ini kita nanti spesial ini ditemani kedua pemateri kita dalam rangka biasa agenda rutin ya mingguan, yaitu diskusi terbatas dengan tema pada siang hari ini yaitu peran dan strategi pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mencegah dan mengurangi angka stunting. Stunting ini mungkin di era-era sekarang ya, mulai mungkin terutama 2014-an mungkin mulai ramai isu-isu stunting ini, sehingga sampai sekarang sering dibicarakan ya.
Karena ini ngomongin generasi penerus ya, jadi memang sangat penting bagi bangsa yang besar, bangsa yang maju, negara maju memang harus peduli dari sisi harus terbebas dari stunting gitu ya. Negara yang stuntingnya kecil itu generasi kedepannya mungkin akan lebih menjamin sehingga orang-orangnya generasinya lebih berkualitas ya. Kira-kira begitu. Baik kawan-kawan, mengapa ini penting kita bicarakan? Pertama dari sisi secara nasional bahwa Indonesia ini sejak 2000 data 2019 terakhir Pak ya, itu sekitar ada 33% ya. Ini memang kebanyakan di luar Jawa gitu ya. Tetapi ini juga ada setiap daerah pasti ada kasus stunting ini ya. Apa itu stunting? Mungkin secara simpelnya sih bayi kecil lah ya dan otaknya sedikit terganggu gitu aja. Nanti akan lebih jelas, lebih lengkap mungkin ada di sini ada pakarnya ya. Seperti apa, ada Pak Deden paham betul bagaimana nanti juga upaya pencegahannya, bagaimana peran keluarga dan juga peran pemerintah dalam rangka agar nantinya anaknya tidak stunting gitu ya. Mungkin ada 3 yang mau dipemberdayakan nanti, misalnya ada tingkat remaja yang mau menikah ya, yang kalau belum siap menikah takutnya kan bayinya stunting tidak diurus gitu ya. Jadi nanti ada pemberdayaan, makanya ada Ibu DPPKB juga nanti ada pendamping ke sana, dan juga mungkin ibu hamil harus seperti apa sih ketika sudah hamil lah, seperti apa. Saya itu baru melahirkan, jadi ada 3 itu apa yang harus diberdayakan setelah melahirkan hingga 0 hari sampai 2 tahun bayinya tuh. Seperti apa kira-kira 2 tahun kesananya agar bebas dari stunting. Jadi itu adalah merupakan golden period gitu ya, atau periode emas sangat penting anak itu untuk menuju ke depannya seperti apa agar lebih berkualitas baik dari sisi fisik maupun mental ya. Mungkin itu. Nanti kita akan ngobrol santai Pak, Bu. Kita ngobrol biasa saja, jangan kaku, santai. Namanya juga ngobrolan santai dan diskusi terbatas ini. Kita lebih fokus kepada tema saja. Karena ini adalah dalam rangka upaya kita juga agar Indramayu juga menuju daerah yang maju dan syukur-syukur bebas stunting ya. Data terakhir 2019 itu 29% Indramayu itu yang stunting gitu ya, 29%. Tapi itu 2019. Nanti nanti disampaikan bagaimana sih progres untuk di 2020, 2021 dan seterusnya, dan target-targetnya seperti apa, perannya seperti apa, siapa yang dilibatkan, bagaimana. Nanti kita kupas bareng-bareng ya tentang stunting itu. Mungkin Pak, untuk mempersingkat waktu langsung saja Pak. Mungkin pertama tentang apa itu stunting Pak, dan berapa sih jumlah Indramayu gitu. Dari tahun ke tahun jumlahnya berapa, stuntingnya, dan apa itu stunting mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak dari sisi jumlah barangkali. Mungkin langsung aja, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali dan rekan-rekan yang ada di sini. Terus terang kami mengapresiasi ya saya maupun Teh Trinani yang sudah diundang ya terhadap begitu ada peduli terhadap masalah stunting ini, karena memang kalau misalnya kita tidak peduli maka kita tidak akan tahu dan bagaimana kita juga mau membantu kalau tidak peduli. Nah ini saya ucapkan terima kasih dulu dan apresiasi, makanya kami langsung hadir. Tadi pagi saya komunikasi dengan Ibu Nani bahwa kami akan hadir langsung, tidak menugaskan siapapun. Jadi supaya informasi ini bisa utuh tersampaikan, bahkan tersebarluaskan ke masyarakat, sehingga tadi yang diharapkan oleh kita semua disampaikan Mas Ali, stunting Kabupaten Indramayu itu diharapkan ya 0% lah ya gitu.
Jadi kalau stunting, kita bicara stunting ini memang kita harus menyamakan dulu persepsinya. Karena kalau misalnya kita ini yang jadi problem adalah kita tidak tahu apa sih stunting itu gitu ya. Ya, Bahkan betul. di level, mohon maaf, di level nakes juga tenaga kesehatan itu mereka menganggap bahwa stunting itu adalah identik dengan cebol atau kata orang mah klowor. Lower, ya. Kalau kata Indramayu mah klowor. Iya. Jadi kalau stunting itu ya klowor gitu kan. Kalau ucok baba gitu ya, saya sebutin kayak misalnya daus Ucil, mini, daus daus, mini, ya. ya itu kita sebut itu yang stunting gitu. Orang akan berpikiran begitu gitu. Atau yang itu yang undervaluated ya, atau lagi yang terlalu tinggi. Misalnya kita melihat Pak Habibie itu Allahyarham, kemudian Pak Yusuf Kala, oh berarti kalau pendek berarti Yusuf Kala tuh stunting juga ya gitu. Makanya Pak Yusuf Kala juga waktu beliau jadi presiden, waktu membuka terkait penanganan stunting di Makassar, beliau menyatakan saya ini contoh stunting, dia bilang gitu. Beliau bilang gitu. Padahal sebenarnya itu menyindir orang-orang bahwa suatu hal yang salah kalau kita memposisikan bahwa kalau pendek itu adalah stunting gitu ya. Oke. Jadi kalau stunting ini kalau kita ke medis itu adalah perhitungannya bahwa ada gangguan pertumbuhan, dia tingginya itu kurang dari 2 standar deviasi ya. Nah itu dari mana standar deviasinya itu nanti kita diukur, nanti kita akan lihat tuh. Jadi kita nggak bisa misalnya melihat oh anak ini stunting atau enggak ya, kita harus ukur dulu tuh secara memakai antropometri. Nah kalau itu baru kelihatan. Nah kemudian setelah diukur, kalau misalnya ini dilihat dulu apakah dia paling mudahnya kalau ukurannya seusia sebayanya itu tingginya segitu enggak gitu kan. Nah setelah itu oh kita memang curiga ini suspek gitu ya, ini stunting nih, stunted ya, dia pendek dulu. Kemudian kita cek. Nah yang kedua bahwa kalau stunting itu selain adanya gangguan pertumbuhan juga ada gangguan perkembangan otak. Nah, gangguan perkembangan otak itu sendiri bukan dalam artian dia itu mengalami gangguan mental, ya beda. Gangguan pertumbuhan otak, mohon maaf, perkembangan otak itu berbeda dengan gangguan mental, ya. Jadi jangan sampai nanti misalnya kita melihat orang yang Down syndrome atau kata orang sekarang apa ya, dengan gangguan perkembangan mental seperti wajah Mongolia gitu ya kan. Terus perkembangannya juga dia pendek, nah itu disebut juga stunting, itu juga bukan ya. Jadi memang ini kita harus tahu dulu. Jadi memang pada kala kita menyebut stunting, kita lakukan juga verifikasi Mas Ali ya, bahwa dengan antropometri. Jadi makanya sekarang itu yang salah satunya adalah program untuk menurunkan stunting adalah penguatan kompetensi untuk pengukuran stunting pada dokter, kemudian tenaga pelaksana gizi, bidan desa, kader, supaya mereka bisa menghitung ya bahwa ini stunting atau bukan nih yang ditemuin di posyandu nih gitu. Jangan sampai nanti salah gitu ya, under justifikasi gitu ya, atau high justifikasi. Nah ini yang harus kita sesuaikan. Jadi kita sepakat dulu bahwa kalau stunting itu adanya gangguan pertumbuhan disertai dengan gangguan perkembangan otaknya gitu. Itu dulu. Nah, Siap. kemudian yang kedua adalah stunting ini adalah seperti yang disampaikan arahan Bapak Presiden Jokowi bahwa kenapa sih stunting ini beliau jadikan salah satu misi beliau pada ingin menuntaskan pada tahun 2024 itu harus prevalensinya atau kejadian itu 14% minimal di semua kabupaten kota provinsi. Karena manakala anak itu stunting, maka perkembangan otaknya akan tidak baik. Otomatis akhirnya sumber daya manusia yang akan dihasilkan ke depan itu akan tidak baik juga. Maka otomatis sumber daya manusia perkembangan di Indonesia akan tidak maju. Betul. Itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi ya. Jadi makanya beliau masukkan stunting itu adalah suatu program utama visi misi beliau pada saat beliau dijadikan presiden yang kedua. Nah, kemudian di Indramayu sendiri sih gimana sih? Kalau Indramayu sendiri kita mengikuti kebijakan stunting yang ada di nasional. Nah, di tingkat nasional untuk stunting ini diberikan kepada wakil presiden selaku ketuanya untuk menangani masalah stunting ini. Jadi untuk stunting ini
apa namanya untuk tahun ini ada Perpres 72 tahun 2021 dalam bagaimana gerakan penurunan percepatan penanganan stunting di kabupaten kota. Ini yang menjadikan landasan atau pedoman bagaimana kita menurunkan stunting. Nah, untuk di Indramayu sendiri perhitungan dari Dewan Stunting Nasional itu tadi angkanya di 33% yang disampaikan oleh Mas Ali tadi. Itu dari mana sih angkanya? Itu dari Riskesdas ya, riset kesehatan dasar. Kok terlalu lama sih 2018 gitu ya? Ya memang karena kalau Riskesdas itu dilakukan selama 5 tahun sekali. Jadi kita nunggu dulu nih gitu. Nah, kemudian ada lagi survei standar gizi nasional itu tahun 2019 itu di angka 29% untuk Indramayu. Nah, kita bisa nggak mengeluarkan angka itu? Bisa. Kita sekarang ada perhitungan di bulan Februari, bulan penerimaan balita namanya Mas Ali dan rekan-rekan ya. Itu dilaksanakan bulan Februari sama Agustus. Nah, kita validasi semua, kita timbang semua balita itu dan kemudian kita nanti hitung pakai antropometri, kemudian kita hitung dengan KMS tadi. Apakah si anak ini memang stunting atau memang dia gizi buruk atau gizi kurang. Nah, kalau hitungan kita ini berdasarkan yang terakhir update itu ada di angka 6,456%. 456. Nah, jadi di sini tapi sekali lagi kenapa sih kita memakai tetap di angka 33% ya? 33% karena yang diakui untuk itu adalah Riskesdas gitu. Kalau ini kan angka kita menghitung sendiri. Jadi nanti kita tunggu nih di tahun 2023 makanya Presiden itu mencanangkan 2024 itu prevalensinya harus 14% minimal kabupaten kota ini nanti karena akan dihitung ulang semua. Nah gitu, tapi kita sudah siap datanya memakai data aplikasi EPP BGM namanya. Nah nanti di situ kita sudah hitung angkanya segitu. Karena nah sekarang yang dipentingkan pada saat penanganan stunting adalah komitmen dari kepala daerah. Nah kalau dilihat dari sini, alhamdulillah Ibu Bupati kita ini jelas komitmennya. Kenapa saya bilang jelas? Karena di kabupaten kota yang lain itu tidak tertulis di situ stunting. Kalau di Kabupaten Indramayu dari 99 program yang disampaikan oleh Ibu Bupati Indramayu ada di program ke-14 yaitu menurunkan stunting. Jelas tuh Mas Ali. Jelas itu ya? Jelas. Menurunkan stunting. Betul. Kalau di kabupaten kota yang lain hanya menuliskan menurunkan kondisi gizi. Nah gitu. Tapi kalau di sini langsung stunting khusus ya. Khusus. Nah ini suatu hal yang sangat luar biasa. Ini adalah komitmen dari Ibu Bupati. Nah inilah yang pertama itu dulu karena kalau suatu kegiatan tanpa komitmen dari kepala daerah itu tidak akan jalan gitu. Nah ini yang komitmen inilah yang disampaikan kepada kita kepala perangkat daerahnya untuk menyelesaikan masalah stunting di Kabupaten Indramayu. Nah kita ini prolog aja dulu biar nanti setelah itu nanti akan berkembang dari Bu Nani dari ini nanti biar berkembang juga di kalau nanti ini selesai nanti ngomongnya. Makasih Mas Ali. Jadi memang tadi dari angka Pak Indramayu sendiri sekarang ada baru terdata 6,4 ya angka stunting itu maksudnya. Bukan baru terdata, memang angkanya segitu. Oh segitu? Iya. Berarti kalau tadi di 2019-29 misalnya ini logikanya iya. Sekarang 6% berarti kita sudah melakukan penurunan dong? Betul. Jauh dong? Jauh. Alhamdulillah lumayan ya. Dan ini sudah di atas angka rata-rata target nasional. Betul. Targetnya 14 kita sudah 6 gitu. Betul. Ya. Hebat sekali berarti. Iya. Berarti kita tunggu nanti mungkin ada nanti di tahun 2003 ya. Ada target nasional. Mungkin barangkali kita angkanya tetap di 6%. Baik, mungkin selanjutnya Ibu Trinani langsung saja terkait tentang barangkali peran dan strategi pendampingannya Bu tentang pasukannya Ibu dalam rangka upaya mencegah gitu dan mengurangi angka stunting ini apa yang dilakukan gitu pemerintah Kabupaten Indramayu gitu loh Bu. Mungkin kalau Pak Dinkes sih terkait tentang data ya dan juga tentang dari sisi medis. Nah ini ngomongin pemberdayaannya Ibu. Silakan Bu, mungkin bisa dijelaskan apa nih pemerintah sekarang komitmennya tadi yang disampaikan. Terima kasih Bu, lanjut Bu, silakan Bu. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini saya bersama Kepala Dinas Kesehatan diundang dalam rangka
membahas tentang pencegahan dan penurunan stunting. Ini sangat luar biasa sekali. Memang betul bahwa Bupati Indramayu sangat berkomitmen karena dalam programnya saja sudah jelas-jelas kan di program 64 itu menurunkan stunting. Dan pada siang ini saya juga mengucapkan apresiasi yang luar biasa karena pada saat ini juga diundang teman-teman mahasiswa yang notabene ini seumur anak-anak saya, anak-anak saya. Dan ini adalah generasi yang nanti akan menjadi orang tua, gitu kan, itu. Jadi tepat sekali yang diundang teman-teman mahasiswa. Jadi kalau dari kami Dinas Pemilihan Penduduk dan Keluarga Berencana ini, tentunya peran kami hanya sebagai untuk menggerakkan masyarakat, memberdayakan masyarakat, mengedukasi, melakukan pencegahan jangan sampai terjadi stunting, tentunya seperti itu. Oleh karena itu barangkali kami lebih banyak menggerakkan tenaga-tenaga kader yang kami miliki, gitu ya. Dan pada saat ini juga alhamdulillah kami sudah membentuk sebanyak 1.413 tim pendamping keluarga, Dok. Ini karena dalam aturannya sudah jelas bahwa dalam tim ini terdiri dari bidan desa atau medis atau petugas gizi, boleh siapa saja, kemudian juga kader PKK dan kader KB. Jadi ini terdiri dari 3 orang, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kenapa tadi stunting ini? Jadi kita menentukan stunting itu bukan ujug-ujug ini stunting, gitu kan? Ada teknik tersendiri tentunya ya, Dok ya. Kita bisa mengatakan anak itu stunting, bagaimana diukur lingkar kepalanya, gitu kan? Seperti itu barangkali ya, Dok ya. Nah, kami di KB itu tidak punya kemampuan itu, tidak punya. Tetapi alhamdulillah dengan terbentuknya tim pendamping keluarga ini, mulai tanggal 17 kemarin, kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan, Dok, yang di dalamnya juga pelatihnya ada IBI dan dari Kepala Puskesmas dan lain-lain. Ini dalam rangka untuk bersama-sama itu tim ini untuk bisa mendampingi keluarga-keluarga. Itu ada 4 kriteria keluarga yang akan didamping oleh tim ini. Yang pertama adalah keluarga yang sedang hamil. Kemudian ada keluarga juga yang sedang yang nifas, habis melahirkan. Nah, kemudian remaja. Kemudian juga bayi yang usia sampai dengan 2 tahun atau 5 tahun. Itu yang, karena tadi dikatakan oleh Mas Ali juga bahwa ini adalah masa emas, golden period. Jadi kalau masa emas berarti tidak bisa diabaikan begitu saja. Memang ini betul-betul harus dipantau. Sehingga pemantauan stunting ini dimulai sejak bakal calon, terutama ibu. Karena yang akan melahirkan itu adalah seorang ibu. Dan makanya pemerintah juga menghimbau menikah yang ideal itu adalah usia 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Berarti sejak pacaran berarti, Bu? Oh, sebelum pacaran harus dipersiapkan betul gitu kan. Jadi kalau pacaran kan coba anak-anak sekarang ya mohon maaf ya. Nah, itu harapan kami kenapa. Jadi jangan sampai generasi-generasi penerus kami apalagi menjelang nanti 2045 ya, tahun emas kita, generasi-generasi kita tidak bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas. Ya. Jadi jangan sampai ada lagi perempuan-perempuan atau anak-anak remaja, anak-anak kita gitu yang hamil tidak diinginkan, ya, Dok. Nah, saya yakin karena di sini banyak mahasiswa yang tidak semua dari kota. Di desa-desa pun sekarang sudah sepertinya tidak ada yang aneh gitu kalau ada yang hamil duluan. Sudah biasa, Bu. Begitu tuh Pak Mas Ali. Jadi harapan kami tidak terjadi begitu. Jadi kalau seandainya generasi mudanya seperti ini, mau siapa yang meneruskan kami? Meneruskan Mas Ali? Tentunya ada di teman-teman mahasiswa yang notabene akan menjadi calon ibu dan calon ayah kan itu. Makanya pemerintah mengimbau 21 tahun untuk perempuan. Kenapa 21 tahun perempuan? Karena usia 21 tahun itu adalah masa-masa yang baik untuk seorang perempuan itu bisa dibuahi, bisa hamil, melahirkan, tentunya juga bisa mengurus anak. Harapannya seperti itu. Kalau sekolah juga sudah lulus SMA kan minimal seperti itu. Karena memang wajib belajar kita juga sudah 12 tahun kan begitu. Nah, jadi kemudian harapannya kalau misalnya laki-laki 25 tahun itu harapannya kan sudah lulus sekolah, sudah punya pekerjaan. Harapannya begitu.
Nah, kami itu tugasnya mendampingi yang seperti itu. Harapannya jangan sampai terjadi pernikahan di bawah usia itu. Walaupun memang betul sekarang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 sudah dirubah bahwa perkawinan itu boleh dilaksanakan usia baik perempuan maupun laki-lakinya 19 tahun. Ya, kalau dulu perempuan 16 tahun boleh, tapi alhamdulillah sekarang sudah naikkan 19 tahun karena pemerintah paham betul bahwa usia itu belum siap. Masih usia baru selesai anak-anak, karena anak-anak itu usia 0 sampai 18 tahun anak-anak. Jadi 19 tahun baru lewat anak-anak gitu. Makanya pemerintah berusaha untuk meningkatkan usia kami itu usia 21 tahun untuk perempuan. Karena perempuan tadi agar alat-alat reproduksi, lebih paham dokter Dede itu yang perhatian kesehatan, tapi saya belajar begitu gitu Mas Ali ya. Jadi alat-alat reproduksi itu siap dibuahi. Seperti itu. Nah itu tadi ya udah matang gitu kan. Jadi harapannya begitu. Jadi makanya ini tepat sekali jadi kepada adik-adikku, anak-anakku ketika belum berusia 21 tahun ya tolonglah ditunda dulu. Ya. Hamilnya. Ya kalau misalnya kebelet pengen nikah ya hamilnya ditunda dulu lah gitu. Iya, iya. Karena perempuan itu adalah satu-satunya dulu gitu yang harus dipersiapkan sebagai calon ibu. Kalau perempuan itu tidak sehat, ibunya tidak sehat, bagaimana anaknya akan sehat? Oleh karena itu sebelum menikah diharapkan 3 bulan minimal ya dok ya harus dilakukan konsultasi dulu. Jadi prekonsepsi itu perlu sekali. Jangan diperlukan pre-weddingnya. Nah, kalau sekarang ini anak-anak sekarang itu pre-wedding, foto-foto gitu kan yang biayanya puluhan juta bahkan itu. Tapi prekonsepsi belum dipikirkan. Mestinya sebelum nikah sama-sama ke puskesmas ya dok ya konsultasi gitu sehat atau tidak kan begitu. Kemudian bagaimana tetenya, bagaimana juga kondisi kesehatannya kurang darah atau tidak. Nah terutama yang perempuan ini calon ibu. Kalau ibunya kurang darah ya itu tadi bisa terjadi stunting. Jadi sehatkan dulu calon orang tuanya gitu. Jadi seperti itu. Jadi sebelum bikin anak harus sehat. Lah iya. Katanya kalau laki-laki itu harus banyak konsumsi zinc ya dok ya. Kalau perempuan itu asam folat, katanya begitu saya juga belajar seperti itu, yang lebih paham dokter. Tapi paling tidak, ini menjadikan acuan untuk anak-anakku sekalian, karena saya yakin kalian ini di atas 20 mungkin belum sampai 25 tahun kan gitu. Rata-rata kan usia sekitar lulus SMA, kuliah, jadi sekitar itu. Jadi dipersiapkan. Jangan melihat tetangga sebelah, ya. Ya tadi, saya terus terang saja semakin kemarin karena adanya pandemi dok, kelihatannya semakin tambah banyak tuh anak-anak yang menikah di usia di bawah 19 tahun. Gara-gara pandemi ya? Iya, karena apa? Artinya mereka yang biasa sekolah ini kan tidak ada aktivitas, mungkin main dengan temennya gitu ya kan. Jadi makanya perceraian di Kabupaten Indramayu sangat tinggi gitu. Dan ini perceraian usia yang usia muda juga tinggi gitu. Nah, pernikahan usia di bawah umurnya juga sangat tinggi. Kalau tidak salah sampai 4% di Indramayu seperti itu. Nah, ini saya titipkan kepada anak-anakku sekalian. Kalian adalah sebagai generasi penerus kami. Paling tidak sampaikan pesan-pesan tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk teman-teman sebaya kalian. Karena biasanya remaja itu akan lebih dekat dengan teman sebayanya dibanding kepada orang tuanya. Oleh karena itu kami punya program namanya itu adalah generasi berencana. Jadi generasi berencana itu ya bisa dilakukan dengan pendekatan 2 cara. Pendekatan kepada remajanya kami punya program namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Itu. Kemudian kepada ibunya kita juga ada kelompok-kelompok kegiatan bina keluarga remaja seperti itu. Jadi ini adalah pusat informasi remaja ini, konseling remaja ini merupakan wadah yang dibentuk oleh remaja untuk remaja. Nah, remaja itu akan lebih terbuka kepada temannya sendiri dibanding kepada orang tuanya. Seperti itu, ya. Jadi itulah kami yang kami lakukan seperti itu. Kami jadi mengoptimalkan program-program atau kelompok kegiatan yang ada di lingkungan kami. Tadi dalam rangka untuk menyehatkan, untuk meningkatkan kualitas
balita ya, kita punya program namanya Bina Keluarga Balita, Mas Ali. Nah, jadi ini merupakan wadah penyuluhan yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi pengetahuan kepada keluarga atau anggota keluarga yang mempunyai anak balita. Bagaimana untuk bisa memantau tumbuh kembangnya, seperti itu. Ya, biasanya kami bergabung dengan Posyandu seperti itu. Karena kalau di Posyandu itu tumbuh kembangnya seperti apa, tapi kita lebih pada perkembangan kualitas kecerdasannya ya. Jadi kami juga punya alat pantau sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti tenaga pendamping, tim pendamping keluarga itu adalah mendampingi, jangan sampai si calon anak ini ya akan terjadi stunting, jadi akan lebih deteksi awal. Nah, oleh karena itu dalam tim ini tidak bisa lepas dari bidan, karena bidan atau medis yang lebih paham siapa yang bisa disebut stunting. Jadi jangan sampai tadi Ucok Baba disebut stunting, Pak Yusuf Kala stunting, padahal bukan itu. Tadi ada gangguan perkembangan otaknya. Itu jadi seperti itu, sebutan seperti itu ya. Oke, itu jelas sekali ya. Jadi ini Ibu dari DPPKB juga punya pasukan. Jadi memang sudah jalan sekali karena dari komitmen pemerintahan saat ini ya, yang dipimpin Ibu Bupati kita ini komitmennya jelas, yaitu menurunkan stunting. Ibu sudah punya pasukan 1413 Bu ya di seluruh Indramayu untuk dalam rangka mendampingi. Nah, kemarin itu ke Pak Kadis ya, mungkin kemarin itu ada pasukan gesit itu Pak dalam rangka di Indramayu ya, untuk menurunkan stunting ini. Jadi sepertinya kemarin juga Ibu Bupati menghadiri di gesit itu. Mungkin bisa singkat aja Pak, ini pasukan gesit itu apa gitu, bagaimana dan bagaimana hubungannya dengan stunting, kira-kira begitu Pak. Singkat. Makasih Mas Ali. Jadi tadi saya menjelaskan itu tapi udah bagus ya, udah di anu dulu, inisiasi dulu ya. Jadi kalau adik-adik sekalian yang ini tamu-tamu yang diundang ini, jadi kalau saya flashback dulu ya, kalau penanganan stunting itu ada dua. Jadi yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nah, kalau intervensi gampangnya gini, kalau spesifik itu pengelolaan terhadap orangnya. Nah, tadi yang dimaksud Mas Ali golden period itu adalah 1000 hari pertama dalam kehidupan itu. Jadi 9 bulan pada masa si anak itu dalam dalam kandungan, kemudian 2 tahun si anak itu berada di luar. Nah, kenapa? Karena setelah itu kalau si anak sudah terbentuk menjadi anak yang stunting, itu tidak bisa lagi kita intervensi lagi. Setelah umur 2 tahun itu? Ya. Nah, kenapa? Dan juga pada saat 2 tahun ini, pada saat itu perkembangan otak itu adalah yang paling cepat. Makanya kalau misalnya di luaran itu anak itu gampang step ya. Step itu panas tinggi tiba-tiba kejang. Karena itu tadi di hipotalamusnya itu si bagian termoregulatornya atau pengontrol panasnya, pengontrol otaknya itu belum terbentuk secara sempurna karena dia masih perkembangan, dan secara cepat nanti akan diselesaikan sampai umur 5 tahun, tapi secara cepatnya itu dalam waktu 2 tahun. Nah, jadi intervensi spesifik tadi yang disampaikan oleh Ibu Nani tadi itu Mas Ali. Jadi bagaimana si ibu itu kita persiapkan manakala dia menjadi seorang ibu yang hamil, itu dia berkualitas. Dia mampu untuk saya ini saya punya anak nih, saya ada yang di dalam saya itu ada anak saya harus mempunyai gizi yang baik. Saya harus mempunyai mampu untuk mengelola makan saya dengan baik. Nah, itu yang disiapkan. Kemudian setelah itu keluar, saya harus mengasuh anak saya dengan baik. Bagaimana saya memberikan makanan, nutrisi apa yang harus diberikan kepada anak-anak saya. Nah, itulah yang dimaksud 1000 hari pertama dalam kehidupan. Itu namanya intervensi spesifik, jadi langsung ke orangnya. Nah, kemudian yang kedua adalah intervensi sensitif. Jadi kalau intervensi sensitif itu adalah yang dilakukan sebagai penunjang di luaran. Jadi contohnya, bagaimana seseorang itu mempunyai akses terhadap pangannya. Karena tidaklah mungkin sekeluarga itu, kalau misalnya kita sudah kesehatannya kita jaga, tapi akses terhadap nutrisinya, terhadap makanannya, dia tidak punya beras, tidak punya bahan makanan untuk yang mengandung buah atau mineral yang tinggi atau vitamin yang tinggi akan terdapatkan, maka dia akan sulit. Begitu juga misalnya dia akses terhadap sanitasi lingkungannya,
tidak punya WC ya, atau jamban lah gitu, kemudian tidak punya terhadap akses terhadap air bersih, maka dia pun tidak akan jadi sehat. Nah, itu yang maksudnya intervensi sensitif. Nah, dari hal tersebut di atas, saya melihat waktu itu ada 3 hal ya, stunting di Indramayu menjadi tinggi. Yang pertama adalah karena memang stunting di Kabupaten Indramayu tinggi ini karena pemberian makanan bayi dan anaknya yang tidak baik. Karena apa? Karena pola asuhnya sekarang itu anak-anak kita ini diasuh oleh neneknya, saudaranya, tetangganya, karena si ibunya memang tidak mampu karena tadi yang disampaikan Bu Nani memang terlalu muda, atau memang dia menjadi TKI. Nah, kemudian yang kedua adalah belum adanya gerakan penurunan stunting secara terpadu atau bersama-sama, karena penurunan stunting ini tidak bisa dikerjakan oleh saya selaku dinas kesehatan, oleh Bu Trinani, nggak bisa. Ini semua lapisan masyarakat termasuk teman-teman mahasiswa semua ini yang harus nanti akan digerakkan ke masyarakat gitu. Nah, yang ketiga adalah sistem manajemen data yang saya lihat belum baik ya. Kenapa? Karena stunting kita berapa sih? Di mana aja sih? Karena begitu kita misalnya ada kegiatan, stunting kita lokusnya desa A, ya kan? Desa ada berapa gitu? Nah, desa itu ada berapa? Tapi pada saat pemberian makanan tambahan atau pemberian suplai makanan dari Dinas Ketahanan Pangan itu datangnya di desa B. Otomatis ini kan nggak selesai gitu kan? Karena nggak tahu. Kemudian akses dari Kimrum itu memberikan sarana fasilitasi jamban. Ya, dibangun, tapi tidak di desa A yang memang banyak stuntingnya. Nah, ini yang jadi manajemen datanya tidak baik. Nah, akhirnya dibentuklah namanya GESIT, yaitu Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu namanya. Nah, di situ ya? GESIT. Nah, itu di situ ada 4 keluaran yang dihasilkan. Yang pertama adalah regulasi. Bupati mengeluarkan regulasi peraturan Bupati tentang penurunan stunting secara terpadu di Kabupaten Indramayu. Jadi seluruh stakeholder, seluruh dinas itu harus ngeroyok stunting ibaratnya gitu. Harus peduli dan ngeroyok semua kegiatan yang bersumber APBN, APBD dimasukkan untuk penanganan stunting. Nah, kemudian yang kedua kita buat juga pedomannya. Supaya apa? Pedoman karena untuk memberikan arahan. Kalau misalnya dinas KB apa sih yang dikerjakan? Kemudian kalau misalnya dinas kesehatan apa sih yang harus dikerjakan? Tugas masing-masing berarti ya? Tugas masing-masing ada pedoman di situ. Kemudian yang ketiga adalah tim GESIT. Tim GESIT itu yang ada di desa. Tadi yang disampaikan oleh Bu Trina ada 1413 ya Teh ya. Itu ada yang terdiri dari unsur kesehatannya, unsur kader pembangunan manusia, unsur dari PKH, PLKB, nah itu dan PKK. Itulah yang menjadi tim GESIT yang akan menggerakkan stunting, bagaimana kita mendatanya, supaya mendata, mengolah datanya, kemudian tahu pengelolaannya nanti apakah ini harus dirujuk ke rumah sakit atau cukup penanganannya di puskesmas, kemudian diberikan makanan tambahan apa. Nah, itulah yang nanti mereka lah ini akan menjadikan penggeraknya. Jadi ini semua dalam ini menjadi 4 hal tadi. Nah, yang terakhir ada aplikasi. Karena aplikasi itu data tadi. Nah, sekarang datanya gimana kalau kita nggak tahu? Nah, nanti di aplikasi ini bisa di Google Play ya, nanti kita bisa lihat ya nanti. Nah, ini yang mungkin nanti adik-adik mahasiswa bisa ikut turun ya untuk mendata tersebut. Jadi karena kan kalau yang gini-gini kan teman-teman mahasiswa lebih jago-jago teknologi. Nah, ini langsung GESIT nih Mas Ali. Itu GESIT khusus Indramayu? Khusus Indramayu. Okay. Dan ini juga produk Indramayu. Wah, luar biasa. Nah, gitu ya. Jadi ini juga dihasilkan oleh mahasiswa Indramayu juga. Gitu ya. Kita ini nggak kalah sama orang-orang luar. Ini produknya produk Indramayu, yang buat juga orang Indramayu ini. Jadi kalau kita pengen lihat stunting di sini, nah misalnya kita klik misalnya di kita ya Indramayu, Kecamatan Indramayu, itu bisa kita lihat. Nah, di sini. Jadi Kecamatan Indramayu nanti dipilih di sini. Nah, ini akan keluar desa-desanya. Nah, kita kemudian kita klik salah satu desa. Di sini keluar nama-nama anak-anak stunting. Nah, kemudian kita klik di nama anak stunting ini, akan kita lihat di sini. Dia ini alamatnya di mana, tempatnya di mana. Nah, apa intervensi yang sudah kita lakukan? Di sini ada pemberian makanan tambahan. Oh, dia ternyata belum diberikan makanan tambahan. Kemudian dia belum dikonseling pemberian makanan bayi dan anak, tapi dia akses air bersih ada, sanitasi ada. Jadi di sini semua udah ada. Gitu. Jadi ini 4 hal inilah yang kita ini kan. Jadi sekali lagi
ini tidak bisa dikerjakan oleh saya, oleh Bu Nani gitu. Semua ini harus dikerjakan bersama-sama oleh seluruh elemen. Itu yang kita harapkan. Jadi kebijakan penggunaan stunting ya tadi yang disebutkan oleh saya, oleh Bu Nani dalam menjadi satu, kenapa ibu itu sangat concern sekali terhadap stunting. Makanya beliau menyatakan, ya udah saya membuat ide dan sampaikan juga, saya koordinasikan dengan rekan-rekan kepala OPD dan setuju oleh kepala Sekda. Kemudian saya sampaikan ke ibu ya supaya lebih mudah ya, gampang ingetnya gesit aja. Nah, gitu ya. Baik. Artinya dari komitmen Ibu Bupati sekarang ngomongin stunting posisinya sudah jelas ya. Artinya semuanya digerakkan, bahwa peraturan bupatinya juga ada gitu Pak ya. Iya, pedoman ada. Dan bahkan sudah tahu orang-orang yang harus diintervensi stunting, mana? ya, yang harus diberdayakan, yang harus dibantu, misalkan yang terkena stunting juga ada gitu datanya ya. Betul. Luar biasa, jadi tahu ya siapa yang harus dibantu, gitu, siapa yang harus diberdayakan dan seterusnya. Desa gitu. mana saja yang harus dilaksanakan. Ada jelas semuanya, Ada Pak semua. ya. Iya. Mungkin ya berarti ada semua dinas termasuk Ibu ya di Iya. DPPKB, barangkali DPMD juga mungkin terlibat. Semua. Ya, dan semua perangkat daerah mungkin ya. Perangkat daerah harus mengeluarkan itu. Luar biasa. Mungkin saya pikir agak sedikit jelas ya, kawan-kawan. Mungkin biar lebih ini nanti kita akan sedikit dialog, Pak. Barangkali nanti apa sih sebenarnya selain program-program tadi, peran laginya apa, misalnya ada bantuan apa gitu untuk agar stunting ini bisa terselamatkan, misalnya mendatangkan dukun tak berstuntingnya waras ya boleh atau dikasih biskuit gratis gitu ya, susu gratis dan lain sebagainya, nanti kita bicarakan ya.